Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, pada video kali ini, saya mau membahas dua saham yang terkenal dengan dividend yield yang menarik. Nah, tapi menariknya, kedua saham ini memiliki PBV sekitar 0,5 kali, yang artinya setengah dari harga modal per lembar sahamnya. Atau dengan kata lain, saham ini dijual setengah dari modal per lembar yang mereka miliki berdasarkan data saat video ini dibuat. Kita akan membahas saham BJBR dan saham BJTM. Kedua bank ini merupakan bank daerah yang memiliki banyak kemiripan. Mari coba kita lihat di sini. Pertama, dari aspek PBV-nya. BJBR memiliki PBV sekitar 0,51 kali, sedangkan BJTM memiliki PBV sekitar 0,57 kali. Apakah kedua hal ini merupakan sebuah kebetulan di mana BJBR dan BJTM memiliki PBV yang mirip? Di sisi yang lain, mereka juga memiliki aspek dividen yang menarik. Kita akan bahas nanti. Tapi, hal pertama yang kita perlu lihat di sini adalah dari sisi labanya. Di Q1 tahun 2025, laba BJBR naik dari 364 menjadi 398. Begitu juga dengan BJTM yang labanya naik dari 282 menjadi 298. Dari aspek laba, kamu bisa lihat bahwa BJBR memiliki pencapaian laba secara nominal yang lebih tinggi di Q1 tahun 2025 dibandingkan BJTM. Tapi dari aspek PBV-nya, BJBR dihargai dengan PBV yang lebih rendah dengan angka 0,51 kali, sedangkan BJTM di angka 0,57 kali. Meskipun perbedaannya tidak terlalu signifikan, tapi kamu bisa melihat informasinya di sini. Oke, sekarang mari kita lihat dari aspek profitabilitasnya. Untuk BJBR, gross profit marginnya 42%, sedangkan BJTM 70%. Dari sisi net profit marginnya, BJBR 9,3% dan BJTM di angka 11,8%. Meskipun BJTM secara nominal memiliki laba yang lebih rendah, tapi dari aspek profitabilitas, BJTM lebih unggul dibandingkan BJBR. Sekarang mari kita lihat dari sisi dividen yield-nya. BJBR memiliki dividen yield sekitar 10,4%, sedangkan BJTM 11,12%. Kedua saham ini menawarkan dividen yield dengan angka di atas 10% berdasarkan data saat video ini dibuat. Hal itu bisa terjadi karena harga sahamnya mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan harga tertingginya. Bisa kamu lihat, BJBR harga tertinggi berdasarkan data di Stockbit 3.500 saat video ini dibuat di angka 820. BJTM harga tertingginya 970 saat video ini dibuat di angka 492. Terjadi penurunan yang sangat drastis. Jika kita melihat data di tahun 2025 secara year to date, BJBR turun 9,8 dan BJTM turun 8,8. Kedua saham ini memiliki kemiripan dari berbagai sisi, entah itu dari sisi PBV, entah itu dari sisi nominal laba, entah itu dari sisi harga saham yang mengalami penurunan, dan lain sebagainya. Nah, apakah hal ini menarik untuk dianalisa lebih lanjut? Tentu saja, ini dikarenakan kedua saham ini belum lama ini memiliki beberapa sentimen negatif sehingga menyebabkan harga sahamnya mengalami penurunan. Tapi padahal dari sisi laba sebenarnya masih mencetak kenaikan laba. Meski begitu, kita harus menunggu data hingga Q4 di tahun 2025 agar hasil analisa menjadi lebih akurat. Berhubung saat video ini dibuat kita hanya menggunakan data di Q1 yang disetahunkan. Nah oke, kemudian mari kita lihat dari sisi harga sahamnya dan historical PBV dalam jangka panjang. Kamu bisa lihat sendiri di sini untuk grafik harga saham BJBR yang sempat mengalami kenaikan signifikan, tapi saat video ini dibuat mengalami penurunan. Begitu juga dengan BJTM. Tapi dari aspek fluktuatif kamu bisa lihat saham mana yang memiliki fluktuasi harga yang lebih signifikan. Untuk aspek historical PBV-nya, mari coba kita bandingkan kedua saham ini. Untuk BJBR pernah berada pada PBV di atas 2 kali, tapi saat video ini dibuat, PBV-nya cukup berada pada angka yang relatif rendah dalam 10 tahun terakhir. Untuk BJTM juga pernah di atas PBV 1,2 kali, dan saat video ini dibuat, PBV-nya bahkan lebih rendah dibandingkan PBV di tahun 2020. Sedangkan untuk dari sisi laba ruginya ternyata mengalami kenaikan di tahun 2025 hingga Q1. Menurut kamu bagaimana? Apakah dengan kondisi ini di mana labanya naik, PBV-nya semakin rendah, dividen yield di atas 10%, kedua saham ini menarik untuk dipertimbangkan atau tidak? Silakan lakukan analisa berdasarkan pertimbangan kamu masing-masing. Karena ingat, untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Kemudian kita lihat dari aspek probabilitas. Baik BJBR maupun BJTM menariknya memiliki probabilitas yang sama juga, alias 20% dalam 5 tahun. Artinya 4 tahun mengalami penurunan dan 1 tahun saja mengalami kenaikan. BJBR hanya pernah naik di tahun 2022 dan BJTM hanya pernah naik di tahun 2021.
Tapi ingat, untuk data tahun 2025, kita masih menggunakan data hingga Juli saat video ini dibuat. Artinya, penurunan harga sahamnya ini belum bisa dikatakan fix karena kita harus menunggu data hingga Desember nanti. Nah, kemudian kita bahas untuk satu unsur lagi yang sangat menarik dari kedua saham ini, yaitu aspek dividennya. Baik BJBR maupun BJTM, keduanya menawarkan angka dividen yang cukup menarik baik dari sisi yield maupun dari sisi dividen per share. Untuk BJTM, dividen per share-nya mengalami kenaikan di tahun 2025 dibandingkan tahun 2024. Sedangkan untuk BJBR mengalami penurunan dibandingkan dividen per share tahun 2024. Tapi kedua saham ini sebenarnya menawarkan angka yang cukup menarik setidaknya dalam beberapa tahun terakhir. Mari coba kita hitung secara sekilas. Pertama kita hitung dari aspek dividen per share BJBR. Kita tambah untuk dividen per share tahun 2020 hingga tahun 2025. 94,02 ditambah dengan 95,74, kita tambah dengan angka 99,11 ditambah dengan 104,55 ditambah 95,05 dan 85,25. Total dividen per share-nya adalah 573 dan jika kita bagi dengan harga saham saat video ini dibuat, sekitar 69% sudah balik modal. Untuk BJTM, mari coba kita hitung lagi. Di tahun 2020, dividen per share-nya 48,2, ditambah dengan 48,85, ditambah dengan 52,11, ditambah dengan 53,09, ditambah 54,39, dan terakhir 54,71. Maka diperoleh dividen per share 311. Jika dibagi dengan harga sahamnya 492, ditemukan angka sekitar 60-an%. Nah, kedua saham ini ternyata memiliki imbal hasil pengembalian dividen yang juga agak mirip meskipun tidak terlalu sama, tapi bisa dikatakan relatif mirip satu dengan yang lain. Nah, untuk BJBR dan BJTM, memang salah satu hal menonjol dari kedua saham ini adalah sisi dividennya, dengan angka dividen yield yang cukup tinggi dibandingkan saham-saham yang lain. Tapi ingat, ada hal lagi yang harus kamu pertimbangkan, yaitu dari sisi potensi ke depannya seperti apa. Apakah BJBR dan BJTM ini mampu untuk tumbuh lebih tinggi lagi di masa depan, ataukah sudah mentok? Dan hal itu sangat penting untuk dilakukan analisa. Berhubung dividen itu sangat berkaitan dengan pencapaian labanya, sehingga jika kamu berharap memperoleh dividen yang besar, kamu juga harus berharap perusahaan mencapai laba yang besar. Nah, sebagai informasi juga, silakan kamu cross-check lagi semua data yang ditampilkan, karena saya hanya menggunakan data yang ada di aplikasi Stockbit pada pembahasan kali ini, sehingga untuk validasinya silakan kamu cek lagi di sumber resminya. Nah, ini merupakan sekilas informasi dari dua saham bank daerah ini. Kamu bisa lihat dari sisi harga sahamnya yang sempat mengalami penurunan, sehingga apakah hal itu bisa dimanfaatkan untuk sebagai kamu bisa membeli saham dengan harga yang lebih rendah dengan rencana mendapatkan pengembalian dalam bentuk dividen setiap tahunnya di masa depan. Tapi seperti yang saya katakan tadi, pertimbangkan juga untuk potensi kedepannya seperti apa. Apakah kedua saham ini masih bisa menghasilkan pencapaian laba yang besar, ataukah malah sebaliknya. Dan ingat, ini bukan rekomendasi tapi hanya sebagai informasi saja. Untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Sebagai informasi juga, sebelumnya saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, pada video kali ini saya mau membahas satu topik tentang harga saham nol. Maksudnya apa? Bukan harga saham turun dari angka 5.000 menjadi nol, tapi dari video ini yang mau saya bawa konsep berpikirnya adalah bagaimana caranya kita agar supaya harga rata-rata alias harga netonya bisa semakin rendah dari waktu ke waktu. Tentunya kita akan menggunakan satu unsur yang namanya dividen. Dividen ini merupakan salah satu unsur dari keuntungan di pasar saham yang bisa membuat harga rata-rata menjadi lebih rendah. Tidak hanya dari sisi rata-rata, tapi juga dari sisi perhitungan secara neto. Kita masuk saja ke dalam poin-poinnya. Poin pertama, dividen yang diterima setiap tahun mengurangi harga beli. Nantinya saya akan membuatkan sebuah simulasi yang mana bisa memperlihatkan kepada kamu bahwa ternyata dividen yang kita terima itu semakin lama jika semakin panjang bisa mengurangi harga beli kita. Tentu saja ini dengan beberapa kondisi di mana saham perusahaan rutin bagi dividen, yieldnya cukup signifikan dibandingkan harga saham yang kita beli dan masih banyak lagi. Pada intinya dividen ini sebenarnya selain merupakan cash flow rutin yang kita terima setiap tahun, tapi di sisi yang lain, jika pola berpikir kita ubah dari sudut pandang yang lain, dividen juga bisa berguna sebagai pengurang dari harga saham. Poin kedua, semakin rutin terima dividen, harga beli jadi semakin rendah.
Ini berkaitan dengan poin pertama tadi, yang mana jika semakin lama kita menerima dividen, katakanlah pada tahun pertama kita menerima dividen 500, pada tahun kedua kita menerima dividen lagi 500. Itu artinya total dividen pertama dan kedua yang sudah kita terima berjumlah Rp1.000, yang mana angka Rp1.000 itu bisa kita anggap sebagai pengurang dari harga beli kita di awal yang mungkin cukup tinggi. Untuk poin ketiganya, semakin besar terima dividen, harga beli bisa berkurang dengan lebih cepat. Nah, untuk poin ketiga ini merupakan poin yang membahas tentang prospek di masa depan, di mana semakin banyak kita menerima dividen yang tentunya berasal dari pertumbuhan laba, maka harga belinya bisa berkurang dengan lebih cepat. Dengan kata lain, mungkin saat ini kita hanya menerima dividen Rp500 per lembar saham, tapi tidak menutup kemungkinan 10 tahun ke depan kita mungkin bisa menerima dividen sebanyak Rp1.000 per lembar saham. Dengan kata lain, nominal dividen per share-nya berkali lipat, dan tentunya hal itu akan berdampak kepada penurunan harga beli saham yang semakin signifikan juga. Untuk poin keempat, pada akhirnya harga modal bisa saja menjadi nol jika dividen yang diterima lebih besar dari harga beli. Nah, ini merupakan inti dari pembahasan pada video kali ini, di mana jika dividen yang kita terima pada tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya, jika dijumlahkan lebih besar daripada harga beli kita untuk suatu saham, maka bisa dikatakan harga belinya sudah menjadi nol, karena kita sudah mendapatkan pengembalian dana dalam bentuk dividen, dan yang berada pada portofolio kita itu hanya merupakan keuntungan yang kita peroleh. Jadi dengan kondisi seperti ini, kita juga sudah tidak terlalu pusing apakah harganya akan naik signifikan atau turun signifikan, karena pada intinya kita sudah menerima pengembalian dana dalam bentuk dividen. Poin kelima, konsep balik modal dari dividen ini bisa efektif jika yang pertama, perusahaan rutin bagi dividen, karena tentu kita memanfaatkan unsur dividennya. Yang kedua, yieldnya cukup signifikan. Jika yieldnya misalkan hanya 1% saja, tentu tidak akan signifikan mengurangi dari harga beli kita. Tapi jika yieldnya mencapai 5-10%, harga beli kita akan berkurang dengan cukup signifikan dari tahun ke tahun. Ketiga, dividen cenderung bertumbuh. Seperti yang saya katakan tadi, pertumbuhan dividen ini akan membantu kita sebagai pemegang saham untuk bisa mengurangi harga beli kita menjadi dengan lebih cepat lagi. Di sisi yang lain, kita juga bisa memperoleh keuntungan dividen yang lebih besar di masa depan. Nah, sekarang kita masuk kepada simulasinya. Tabel di sebelah kiri ini merupakan simulasi yang saya buat untuk harga saham Rp5.000 dan kita menerima dividen Rp500. Jadi artinya ada asumsi kita menerima dividen sekitar 10%. Tentunya angka ini bisa disesuaikan tergantung saham yang kamu beli. Ada saham yang menghasilkan dividen di atas 10%, ada juga saham yang menghasilkan dividen di bawah 10%. Tapi pada tahun 2025 ini, jika kamu hitung ada beberapa saham besar yang membagikan dividen dengan yield sekitar 8-10%. Sehingga menurut saya pribadi, angka 10% ini masih cukup masuk akal khususnya untuk kondisi di tahun 2025 ini. Nah, dari simulasi sederhana ini saja kamu bisa lihat bahwa di tahun pertama harga beli kita adalah Rp5.000. Kita terima dividen Rp500 per lembar saham, sehingga harga neto kita berkurang menjadi Rp4.500. Hal yang sama kita lakukan dari tahun ke tahun. Di tahun kedua, dengan harga modal Rp4.500, kita terima dividen Rp500, sehingga harga neto kita berkurang menjadi Rp4.000. Hal itu terus kita langsungkan bertahun-tahun sehingga diharapkan pada tahun ke-10 harga neto kita sudah menjadi nol. Dari yang awalnya Rp5.000 menjadi nol karena ada dividen yang kita terima dari tahun ke tahun sebanyak Rp5.000 untuk tahun pertama sampai tahun ke-10. Nah, untuk simulasi ini sebenarnya ada beberapa asumsi yang digunakan yang kurang relevan karena kita menggunakan angka dividen per share yang sama dalam 10 tahun terakhir, yaitu di angka Rp500 per lembar saham. Pada kenyataannya, dividen per share bisa naik, bisa juga turun. Nah, ini adalah inti dari pembahasan ini, di mana kita perlu mencari saham-saham yang masih memiliki prospek pertumbuhan laba di masa depan. Karena jika labanya tumbuh dengan payout ratio yang sama, seharusnya dividen juga menjadi bertambah. Contoh, misalkan pada tahun pertama dividennya Rp500 per lembar saham. Pada tahun kedua, angka dividennya kita naikkan Rp10 saja. Kita naikkan secara konsisten seperti itu dari tahun ke tahun. Mari coba kita lihat dampaknya seperti apa dengan kenaikan yang hanya Rp10 saja per lembar saham. Ini 570, 580, 590.
Nah, bisa kamu lihat di sini, kenaikannya untuk dividen per share-nya akan berdampak kepada harga neto yang lebih cepat berkurang. Tadi kita mendapatkan angka harga saham nol pada tahun ke-10 dan kini sudah lebih berkurang. Nah, ini tentunya berkaitan dengan saham apa yang kamu pilih, bagaimana prospeknya ke depan dan lain sebagainya. Jadi pada inti video ini adalah kita harus melihat saham yang masih memiliki prospek pertumbuhan laba di masa depan agar supaya bisa memanfaatkan pertumbuhan dividennya untuk mengurangi harga neto kita. Nah, tapi ada beberapa teknik agar supaya hasil bisa lebih maksimal. Yang pertama, reinvestasi dividen. Ada 2 poinnya. Yang pertama, poin plus, lembar saham kita bisa menjadi lebih banyak jika kita melakukan reinvestasi dividen. Dengan kata lain, dividen yang kita terima tidak kita anggap sebagai pengurang harga neto, tapi kita belikan saham lagi supaya lembar saham semakin banyak. Lembar saham yang semakin banyak tujuannya agar supaya di masa depan dividen juga menjadi lebih banyak. Tapi ada poin minusnya, harga neto tidak berkurang karena untuk simulasi ini kita menggunakan asumsi harga neto kita ini dikurangi dividen yang kita terima. Apabila dividen ini kita reinvestasikan atau kita belikan saham, maka seharusnya harga netonya tetap saja di angka 5.000 karena tidak ada pengembalian dana yang kita terima di rekening. Poin kedua, average down dengan top up dana. Poin plusnya, lembar saham lebih banyak seperti poin pertama tadi. Tapi poin minusnya butuh modal tambahan karena harus melakukan average down dengan melakukan top up dana. Dan yang poin ketiga, rebalancing portofolio dengan selamatkan saham bagus, korbankan saham kurang bagus. Untuk poin ketiga ini kita perlu melihat lagi saham-saham mana yang masih memiliki prospek dividen di masa depan, di mana dividennya bisa bertumbuh dengan signifikan. Nah, di sisi yang lain, karena kita tidak melakukan top up dana lagi, maka kita harus menjual saham-saham yang menurut kita kurang bagus. Melakukan penjualan di sini bisa dikategorikan menjadi 2 arti. Yang pertama, kita menjual saham yang sedang profit, dan yang kedua, kita menjual saham yang sedang rugi. Artinya, ada saham yang kita korbankan untuk melakukan rebalancing dari portofolio yang memiliki prospek dividen yang cukup menarik di masa depan untuk mengejar harga neto semakin rendah, atau di sisi yang lain untuk mengumpulkan lembar saham yang semakin banyak. Tujuannya agar supaya kita memperoleh dividen yang bisa signifikan di masa depan. Semoga video ini bisa memberikan manfaat baru kepada kamu. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham dan pembahasan yang ditampilkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ini dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara analisa laporan keuangan. Info pembelian silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum pada video kali ini. Sebagai informasi, kamu bisa support channel ini dengan cara melakukan pembelian produk apa saja di Shopee menggunakan link yang diklik pada video ini. Produknya bebas. Thank you.